Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmadani dari Prodi PGMI semester 6 dengan NIM 0306212134. Nah, jadi saya ingin mereview kembali materi mengenai konsep dasar administrasi pendidikan. Menurut asal kata atau etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata et dan ministrer yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Nah, selanjutnya menurut pendapat Dr. Andes Muhammad Ngalim Parwanto dalam administrasi pendidikan, yaitu administrasi pendidikan merupakan segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personal, spiritual, maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Nah, sedangkan menurut Kementerian Pendidikan dan Nasional RI dalam kurikulum usaha-usaha dalam bidang pendidikan dan administrasi pendidikan, yaitu administrasi pendidikan merupakan suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, pembiayaan, dan pelaporan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, kemudian menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, kemudian terdapat beberapa fungsi administrasi pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada fungsi perencanaan. Nah, perencanaan itu dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Kemudian yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Nah, jadi pengorganisasian di sini itu berarti proses pembagian tugas-tugas dan tanggung jawab serta wewenang sehingga terciptanya suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga ada fungsi penggerakan. Fungsi penggerakan ini adalah tingkatan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi. Nah, kemudian yang keempat ada fungsi pengkoordinasian. Nah, jadi dalam menjalankan pendidikan, pengaturan waktu merupakan hal yang sangat penting karena ada kegiatan yang harus didahulukan atau bersamaan. Semua dikoordinasikan oleh seorang pimpinan. Nah, tanpa pengkoordinasian yang benar, maka tiap komponen seperti guru dan karyawan atau pendidikan lainnya akan berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas. Nah, kemudian yang kelima ada fungsi pengawasan. Nah, kegiatan pengawasan ini dapat berbentuk pemeriksaan, pengecekan, serta usaha pencegahan terhadap kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, sehingga bila penyelewengan atau penyimpangan dapat ditempuh usaha-usaha perbaikan. Jadi, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwasanya administrasi pendidikan ini merupakan suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, pengkoordinasian, pembiayaan, pengawasan, serta pelaporan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual. Nah, baik, sekian penjelasan saya mengenai konsep dasar administrasi pendidikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.